Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Juru Parkir dalam acara Seniman Mendengar dan Berbicara untuk Negeri. Jogja Menggambar menuju Indonesia Menggambar. Semangat Hari Menggambar Nasional. Baik, di sini kita udah ditemanin di empat dari komunitas yang ada di Jogja, dan mereka akan berbicara mengenai kesiapan dalam menyambut Hari Menggambar Nasional, serta apa sih kiat-kiat mereka dan bagaimana keinginan atau yang lebih dalam. Nanti kita akan mencoba mengorek. Demikian ya, oke. Jangan tegang, tenang. Kita mungkin akan memperkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Sini dulu atau dari sana? Jam. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Edi Prianto. Saya mewakili dari kelompok belajar seni Panda. Oke. Mas Edi Prianto dari kelompok belajar seni Panda. Baik, Mas. Selanjutnya Saya Wirahmanto dari ABG Art Project Gunung Kidul. ya. Terus selanjutnya saya dari kelompok kesenian dari Kulon Progo. Iya. Kulon Progo. Iya. Mas. Perkenalkan, nama saya Kuat dari komunitas Jembatan Edukasi Seluk dari Bantul, Mas. Oke. Dari Bantul ada dua, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Wah, berarti kita sedang berhadapan dengan komunitas yang ada di kabupaten, barangkali begitu, selain dari kota ya. Baik, Mas Edi, apakah persiapan sudah siap atau bagaimana? Sudah siap. Sudah siap. Kan setiap hari Minggunya masih tetap belajar untuk anak-anak yang ikut. Oke, apa namanya? Bisa dijelaskan di mana di pandanya itu, Mas? Kalau untuk kegiatannya itu di Sekretariat Kampung Seni Gedong Sari. Masuknya itu di wilayah Pijirejo. Kegiatannya apa aja itu, Mas, di kelompok belajar seni itu? Ya, yang pertama itu yang penting bersenang-senang ya. Bersenang-senang, terus menggambar. Terus kemarin itu juga membuat batik ekoprint juga itu. Terus ya sambil diskusi. Nah, untuk persiapan pameran nanti apa? Atau apakah melibatkan anak-anak yang belajar di sana atau juga melibatkan di luar anak-anak itu kayak gitu? Kalau untuk pameran untuk itu kebetulan memang melibatkan teman-teman, ada teman-teman dari UNJ sama teman-teman dari ISI. Itu nanti selain pamerannya itu, selain dari yang adik-adik belajar menggambar itu, nanti didukung sama teman-teman yang dari kampus UNJ dan ISI. Pesertanya berarti mahasiswa itu ya? Iya. Ada berapa orang gitu? Kalau yang dari kelompok belajar itu ada 10 orang. Terus kalau untuk yang teman-teman itu ada sekitar 15 orang. 15 orang, berarti 25 peserta yang akan terlibat di dalam pameran. Iya. Itu ya? Oke. Iya. Mungkin Mas Gunung Kidul. Iya, persiapan sudah.
akan pameran di namanya Sinambi Farm. Itu satu tempat peternakan kambing, tapi ada Masya Allah. space, ada art space-nya, ada Di peternakan kambing ada apa? kantornya, ada kantornya. iya. Ya kita pakai itu anak muda yang lola, jadi kita senang banget di tempat itu dan dipakai untuk kegiatan apapun, termasuk pameran seni rupa. Yang ikut pameran sekitar 20 peserta, 3 itu sanggar ya, karena mungkin kalau di Gunung Kidul tuh sebenarnya basicnya banyak sanggar sebenarnya. Ada sekitar 7 atau 10 sanggar gitu. Tapi ini kita undang yang kira-kira tone-nya sama dengan kita. Kita undang Sanggar Wono Aceh sama Lumbung Kawruh untuk terlibat di pameran ini. Dan juga teman-teman yang berproses di Gunung Kidul, maksudnya teman-teman yang tinggal di Gunung Kidul dan berkarya di sana, sama beberapa teman yang sebenarnya aslinya Gunung Kidul, tinggal di Jogja, kadang bolak-balik, dan kita undang juga. Jadi biar ya rame dan tidak membatas. Ini campuran antara yang muda, yang tua gitu, yang kira-kira memang masuk dalam kurasi kita. Kurasi bersama sebenarnya. Judulnya Murad Marid. Basicnya kita memang memahami bahwa drawing itu tadinya awalnya cuma menceritakan bahwa drawing basicnya coret-coret gitu atau ya menggambar gitu. Tapi terus kemudian ini ditarik ke penamaan yang berbeda, Murad Marid, atau mungkin nanti basicnya yang Murad Marid disengaja atau tidak. Terus ya APDW sebenarnya kelompok ini basicnya memang teman-teman muda yang ingin membicarakan kotanya hari ini. Oh gitu. APDW ini mungkin ada bisa dijelaskan? APDW itu sebenarnya plat khas Gunung Kidul. Jadi APDW itu AB nomor plat. ABDW. APDW. AB Jogja, Dewi itu biasanya Gunung Kidul ini. Ya, akhirnya dipakai untuk nama kita. Maksudnya teman-teman ini teman-teman yang sebenarnya berkarya, istilahnya tuh lajon kan, laju antara Jogja Wonosari, tiap hari pulang atau tiap weekend pulang gitu. Tapi memang kalau bicara untuk melakukan bikin peristiwa atau kegiatan seni di Gunung Kidul itu kan susah-susah gampang. Tapi kenapa ini nggak dicoba dan jadi agenda bersama rutin gitu? Biar hidup lah. Maksudnya Jogja sehidup ini, mosok Gunung Kidul yang deket banget, tidak sehidup Jogja. Kalau mengenai hidup dan tidak ya ini. Oke, apa namanya? Kayaknya sebelumnya kita kopi dulu ya. Nah, ini penting ini. Bikin hidup. Bikin hidup. Podcast ini kita kerjasama antara Company Cafe dan Jogja Menggambar. Silakan dinikmati dulu. Siap. Ini kopi spesial untuk Jogja Menggambar biar semangat. Gimana pahit? Baik, mungkin sekarang udah mulai hidup ya. Tadi Jogja dan Gunung Kidul, memang kita jarang sekali ya mendengar bagaimana perkembangan seni rupa di Gunung Kidul. Dengan adanya gerakan ini ya, Indonesia Menggambar menuju Hari Menggambar Nasional. Saya dengar tadi ini menjadi pijakan untuk selanjutnya dikembangkan begitu ya. Nah, kenapa ABDW gitu ya? Yang tadi katanya mengambil temanya Murad Marid, padahal ingin menghidupkan seni rupa di Gunung Kidul. Oh iya, jangan Murad Marid. Ya harus Murad Marid. Gimana? Sebenarnya kalau ngomongin ini dulu ngomongin Indonesia Menggambarnya sendiri. Oh iya. Ini kami tertarik karena
gerakan ini kan jadi kayak database ya, kita jadi tahu nih ternyata di satu wilayah atau kita di Indonesia atau di Gunung Kidul dan sebagainya itu banyak sebenarnya komunitas-komunitas atau ya akhirnya anggota-anggota kita ini banyak banget. Di Jogja aja banyak banget. Jadi itu jadi kayak aset kita bersama, itu jadi database gitu. Tapi buat kami sendiri jejaring ini penting. Maksudnya ada teman-teman di manapun, terus kemudian kita saling berbagi pengetahuan, berjejaring gitu, dan mempunyai agenda bersama gitu. Itu kayak semangat untuk teman-teman menghidupkan itu ya. Iya sebenarnya. Jadi setelah mendengar akan ada Hari Penggama Nasional ini menjadi hidup ya? Ya menurutku penting untuk terlibat, maksudnya harus terlibat malam sebenarnya. Karena kalau tadi pertanyaan jadi ketahuan bahwa di Gunung Kidul ya ada gitu. Sebenarnya ada banyak gitu. Ada banyak yang selama ini tidak diketahui oleh publik atau agendanya tidak agenda yang populer gitu. Tapi senimannya ada ratusan orang, komunitas ada 10 atau sanggar, ada perupa perempuan sendiri ada, yang otodidak ada. Oke, 10 komunitas yang ada di Gunung Kidul tadi itu dia masih aktif ya? Aktif sebenarnya, aktif. Basicnya kan macam-macam kegiatannya mereka. Ada yang menggambar bersama, rutin gitu. Rutin. Ada yang pameran walaupun kadang-kadang setahun 2 kali atau 1 kali. Tapi mereka kan ada usaha untuk menuju ke pameran itu. Oke, baik, kita lanjut kepada kesenian. Nah ini perlu kita ketahui bahwa kesenian ini dari Kulon Progo. Kulon Progo apakah hanya kesenian aja itu komunitasnya? Kalau di Kulon Progo itu masih ada kayak misalnya Apikata di Bukit Menoreh itu juga banyak senimannya di situ, tapi itu biasanya di daerah yang sebelah sana utara. Kita yang kesenian itu kelompoknya itu yang sebelah selatan, tapi dari Kota Wates itu ke selatan. Banyak dari istilah orang-orang keseniannya itu biasanya di situ. Kalau yang dari sana Apikata, tapi berhubung ini kemarin itu kan sudah kami share ke sana, tapi mungkin terlalu dekat ya sehingga mereka belum merespon. Akhirnya terus beberapa dari mereka mungkin kita ajak kemari. Oke. Jadi untuk kelompok kesenian sendiri aslinya cuma 15 orang. Cuman dari beberapa teman-teman ada yang kita undang itu sebanyak 15 sampai 20. Jadi seluruh yang nanti akan terlibat 20 orang. Ya sekitar 30. 30. Ya. Oh, dari anggota kelompok kesenian 15 dan dari kelompok yang undangan istilahnya. Oke. 15. Dari 15 sampai 20. Oke. Kami juga di mana tempatnya, Mas? Tempatnya di Pengasih. Pengasih itu ya mungkin cuman sekedar studio itu sebenarnya. Studio tapi nanti kami setting untuk bisa pameran. Karena kemarin itu mencari tempat kok agak susah dan keterbatasan dana habis pandemi itu. Oke. Memang seniman itu kreatif ya. Kita bisa merubah tempat menjadi ajang pamer itu ya memang itu yang kita harapkan saya kira ya. Jadi kita tidak terbatas pada galeri atau art space kan gitu ya. Jadi sekarang bisa jadi apa yang dibuat itu menjadi art space ke depan kan. Mungkin insya Allah bisa. Oke, kita lanjut Mas. Iya Mas. Siap. Mana dulu ini? Kesiapannya. Untuk kesiapan karena jembatan edukasi silu itu kan istilahnya kami mengedukasi, ada kelas melukisnya itu tiap bulan sekali. Jadi untuk kesiapan memang untuk kekaryaan anak-anak sudah siap, tapi itu kan
kita pamerkan setiap tahun sekali sebetulnya. Kita sudah ada agenda setiap tahun pameran lukisan sewu lukisan anak itu sudah dari 2017 sampai tahun ini kita pamerkan terus setiap bulan Oktober. Dan untuk di bulan menggambar ini kita spesial ingin menyajikan yang spesial sebelumnya. Kita akan kasih anak-anak tantangan untuk menggambar di kanvas tersebut. Jadi untuk kesiapan memang sudah kita siapkan anak-anak, sudah kita berikan kanvas beserta catnya, dan insya Allah mungkin tanggal 15 di bulan Mei anak-anak akan melukis bersama dengan Ibu Kartika Fandi. Jadi nanti yang dipamerkan itu karya-karya yang melukis bersama itu. Jadi memang kita persembahkan spesial untuk di bulan menggambar ini. Oke. Selain anak-anak yang akan dilibatkan, tentu ada seniman asli sana di Siluk itu, atau selain anak-anak kita juga mengundang teman-teman yang sering kolaborasi dengan Jembatan Itu Siluk, seperti Pak Yus yang sebagai pengajar juga di sana, ada Bung Rismanto, ada Bung Ampun, Mas Ledek, dan nanti ada tamu khusus itu dari Pak Andang Supriyadi, kita undang juga di pameran tersebut. Oke. Berarti kita udah siap ya? Siap pada tanggal 15 nanti. Iya. Itu tempatnya tetap di Jembatan Edukasi Siluk. Tanggal 15 itu kan lukis bersamanya. Iya. Terus untuk pamernya tanggal 27. Pameran Di tanggal 27. pada tanggal 20. Iya. Oke, bisa dijelaskan kenapa namanya menjadi Jembatan Edukasi ya? Ya, Jembatan Edukasi itu karena sejarah saya waktu itu mengajak teman-teman pemuda di sana itu kan tidak ada tempat. Oke. Kita menempati kolong jembatan Siluk itu. Di kolong jembatan itu? Ya, pas di kolong jembatan itu, makanya namanya Jembatan Edukasi Siluk. Karena kita awal dari 2016 itu berawal dari kolong jembatan. Kolong jembatan itu masih aktif atau dia Masih aktif. masih aktif? Masih aktif. Ya. Berarti bising juga ya itu? Lumayan. Memang ya kita ini penting ya. Berarti kan kita kawan-kawan memang sangat kreatif begitu, dan segala tempat bisa dijadikan sebagai tempat belajar atau pameran begitu ya. Oke, baik, kita lanjut ini pertanyaan tentang bagaimana tanggapan kawan-kawan ini ya kan sebagai koordinator dari komunitas terhadap Indonesia Menggambar dan Hari Menggambar Nasional, karena Hari Menggambar Nasional ini belum ada kayak gitu. Tanggapannya bisa, silakan. Ya, Mas Edi lah, oke, Mas Edi. Kalau tanggapan dari saya sendiri sih, ya Hari Menggambar Nasional itu malah menjadi mungkin akan menjadi momen hal yang besar gitu. Karena kan diikutin oleh banyak komunitas gitu. Kan selain itu juga bisa menjalin relasi itu. Misal kalau ingin belajar bersama kan lebih mempermudah kan, udah pernah ketemu semisal gitu. Terus untuk Hari Menggambar Nasional itu ya menurut saya ya hal yang sangat berarti mendukung dengan adanya itu ya? Mendukung sekali. Oh iya. Mendukung. Oke. Mas Tadi nambahin mendukung apa enggak? Ya mendukung maksudnya. Tadi kan sudah Nambahin apa curhat? nambahin. Tadi kan memang jadi yang aku bicarakan tadi kan soal database atau daftar teman-teman yang sebenarnya selama ini tidak terdeteksi gitu, tidak dalam radar gitu. Kemudian muncul di sini. Tapi sebenarnya basicnya si menggambar atau drawing tadi itu ya buat kami juga tantangan juga, karena beberapa yang kemarin
kayak kemarin saya share ke teman-teman ini gambar basic ini itu jadi kayak tantangan lagi gitu. Yang biasanya mereka langsung maunya kanvas atau minyak dan sebagainya. Terus kemudian kayak restart lagi gitu, membuat karya dengan basic gitu. Ini jadi kayak tantangan. Ada yang benar-benar ini challenge buat kita sebenarnya membuat karya itu. Tapi sebenarnya selain itu memang ya momen ini memang kita buat untuk kemudian ini kayak selain membicarakan tadi kotanya gitu, tapi ini kayak kita tabbingi untuk berbicara banyak, terus membicarakan hal-hal yang saat ini muncul di Wonosari gitu. Kayak perihal kemarin rame soal ini patung Topong Gamping di Gunung Kidul gitu. Maksudnya itu masuk dalam agenda ini. Bahwa ini karya-karya teman ini berfungsi nanti untuk kemudian ini bersama-sama membangun Gunung Kidul gitu sebenarnya. Oke, berarti Hari Menggambar Nasional ya kan bisa menjadi alat atau mendukung pembangunan di Gunung Kidul. Ya peran kita memang dengan karya ini sebagai pengingat atau mengkritisi atau lebih jauhnya gitu. Tapi ini jadi penanda bahwa ada sesuatu di zaman tertentu gitu, termasuk sekarang gitu. Dengan catatan atau respon teman-teman, khususnya yang tadi gambar atau drawing tadi. Nah, sejauh mana kawan-kawan itu semangatnya itu gitu. Apakah ini juga terus digaungkan atau hanya pada tahapan pewacanaan aja kayak gitu? Jadi yang terlibat di pameran kami itu nggak melulu sebenarnya basicnya seni rupa, tapi mereka itu penggiat lingkungan gitu yang teman-teman kalau sekarang lagi rame itu teman-teman Gunung Kidul dengan program menanamnya tiap minggu pesan Gunung Kidul. Ada beberapa teman yang terlibat di sana ikut di situ. Sebenarnya jadi jadi cukup ragamnya cukup banyak gitu. Kalau kemudian nanti tentunya ini kita harapannya ini berhasil ya. Harusnya berhasil membicarakan ini ya di event ini. Dan kalau teman-teman sangat tertarik. Dan selain pameran utama tadi di ruang galeri dan bisa dikunjungi, misalnya kita mau bikin beberapa aksi atau seni publik gitu, biar ininya lebih besar. Oke, terima kasih ya, Mas Kuat. Mas Kuat. Mas Trinil. Kalau kami khususnya saya itu sangat mendukung sekali karena mau tidak mau kita membuka ruang biasanya komunitas itu kan biasanya tertutup kan. Nah, kalau misalnya ada istilah event seperti ini akhirnya kan menjadi terbuka semua, jadi semuanya itu. Jadi yang kemarin ada kalau di tempat kami itu kan di pedesaan ya, itu kan banyak yang iso gambar, bisa gambar, tapi kan mereka malu-malu mau keluar. Nah, dengan event ini, jadi ini semacam kabeh semen semua bisa ikut sehingga ini sangat membuat di daerah kami itu sangat menggembirakan. Istilahnya yang otodidak sudah pernah gambar tapi kok malu mau keluar mau. Dan sekarang menjadi event ini menjadi semacam cair ya. Cair gitu. Oke, kalau saya mendengar dari Mas Trinil gitu ya, bahwa Indonesia Menggambar itu menjadi cair dengan masyarakatnya kayak gitu.
Dia tidak mentolerir, maksudnya tuh siapapun boleh ikut, demikian ya. Iya. Jadi nggak ada batasan dia itu berpendidikan seni rupa atau tidak, tapi semuanya bisa ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Kita akan mendengar bagaimana Mas Kuat ya yang dari Jembatan Edukasi. Iya. Kalau dari kami kan karena konsep awal untuk mengedukasi anak-anak ya, itu anak-anak ketika kami beritahu juga sangat bersemangat. Terus semangat itu kita ambil dari pengurus, bagaimana hari menggambar ini atau bulan menggambar Mei besok itu anak-anak ada yang lain gitu. Karena itu kita pengurus, yuk kita berikan kanvas, di situ kita ada tantangan bareng bersama teman-teman pengurus juga, kita akan menggambar bareng di situ dan nanti akan kita pamerkan juga. Dalam arti anak-anak itu kan semangatnya bertambah, jadi kami sebagai pengurus juga merasa senang, anak-anak senang, dan ini ada hal baru. Kita tidak bersuara sendiri-sendiri tapi bareng gitu. Di bulan Mei adalah hari yang menggambar, di situ kita bersuara bareng. Yuk hari menggambar ini kita rayakan. Karena kita kan setiap tahunnya pameran di bulan Oktober itu cuma sendiri, jadi ya kekuatan kurang begitu mengangkat ke dunia seni rupa lah. Oke, apa namanya? Kira-kira anak-anak itu yang terlibat itu memang di daerah sekitar itu atau ada juga yang dari luar? Iya, kalau sekarang kan sudah dari luar banyak juga. Tahun sebelum pandemi itu anak-anak di Jembatan Edukasi itu ada 70-an anak. Setelah pandemi ini kita aktifkan kembali, yang aktif cuma 30 anak. Jadi besok yang ikut cuma 30 anak itu, ditambah teman-teman yang lain. Sekitar 40 yang akan ikut meramaikan besok. 40 peserta, 30 ya? anak dan undangan. Oke, kita sudah sudah mendengarkan bagaimana kesiapan dari kawan-kawan di daerah ini yang terdiri dari 3 kabupaten ini. Ada Jembatan Siluk dari Bantul, Mas Edi dari Panda itu juga di Bantul, dan Mas Tri di Kulon Progo, dan Mas Dwi di Gunung Kidul. Nah, untuk lanjut, saya kira ini kan kita tidak hanya kelompok ini, tentunya juga di Indonesia Menggambar ini diikuti oleh komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Ada sekitar 250 komunitas yang akan terlibat di dalam kegiatan ini. Nah, pada saat nanti pada tanggal 14 gitu ya, kita akan melaksanakan yang namanya mendeklarasikan Hari Menggambar Nasional gitu ya. Nah, ini untuk Jogja nanti kita akan difokuskan di Taman Budaya Yogyakarta. Tentunya dengan kita berharap pada tanggal 14 Mei itu kita dapat berkumpul bersama dan juga menandatangani gitu ya deklarasi itu. Nah, kira-kira ketika ada deklarasi ini bagaimana menurut sampean ini gitu? Gimana? Kalau nggak perlu atau bagaimana gitu? Ya perlu. Kalau menurut saya pribadi perlu, karena deklarasi itu akan menggarisbawahi bahwa nanti akan momen yang spesial itu di tanggal 14 di Taman Budaya ya khususnya. Bahwa benar-benar kita siap untuk tanggal tersebut atau bulan Mei ini menjadi bulan menggambar atau hari menggambar. Tapi nanti di Taman Budaya kan ada banyak, selain deklarasi juga ada pameran juga ya.
kami sangat mendukung bahwa kita juga yang dari Bantul Paweng Project itu juga bisa ke kota untuk menyaksikan dan deklarasi tersebut. Oke. Berarti dari Jembatan Siluk, Jembatan Edukasi Siluk akan siap ya Iya. mendukung itu ya. Mungkin seluruh warga sana diajak. Karena kebanyakan anak-anak ya, mungkin perwakilan yang ngurus aja, nanti kita ajak ke sana biar ini. Kalau mengajak anak-anak ke kota nanti repot jalur balon. Oke. Ya, tapi ya dukungan itu akan terus Siap. mengalir ya. Iya. Mungkin gimana Mas? Dengan Kalau- deklarasi itu Mas. Kalau menurut saya deklarasi itu sangat penting. Soalnya kan mau tidak mau kita harus membuat jejak. Jadi istilahnya semacam garis bawah, seperti garis bawah atau semacam tanda bahwa itu masuk sejarah juga mungkin kan. Iya. Ya kalau nggak ada yang menandatangani itu nggak dicatat nanti, ya kan? Iya. Oke. Intinya sangat mendukung sekali kelompok kesini. Oke, dukung ya, Mas. Ya mendukung, maksudnya ini kan kalau deklarasi ini jadi kesepakatan bersama kan, Iya. bahwa ini milik kita bersama yang melakukan kerja berjaring ini kita, kerja kesenian kita. Dan menurutku ini gerakan yang cukup, yang tadi banyak disebutkan bahwa ini cukup independen gitu ya. Bahwa ini dengan kerelaan kemudian muncul semua orang untuk terlibat di acara ini kan, ini jadi penting. Cuma nanti mungkin yang perlu dilihat bahwa setelah deklarasi ini apa sih, apakah ini jadi agenda rutin bersama tiap tahun atau apa yang dan ini diharapkan oleh teman-teman ini, atau kemudian ada agenda-agenda yang lain yang kemudian mempererat jaringan ini. Sebenarnya di sana tantangannya. Tapi secara peristiwa ini kan jadi penting. Iya. Oke. Mas Edi. Kalau untuk dari kelompok belajar seni Panda itu ya jelas mendukung dengan Jelas. adanya deklarasi itu mendukung sekali. Ya. Maksud saya begini, ketika ada deklarasi begitu, mungkin kenapa nggak ada yang semuanya mendukung gitu? Nggak ada yang nggak mendukung. Ya ini kan Saya mendukung dengan syarat loh tadi. Setelah Ya. ini ya maksud saya mungkin apakah karena ini seniman sekarang lagi galau kayak Salah satunya. ya kan, memang mungkin ya kawan-kawan mendukung ini sebagai partisipasi lah, maksudnya karena tidak ada tempat untuk mengadu barangkali ya. Iya kan, tidak ada tempat bahwa saat ini semuanya udah udah semakin cair ya, karena adanya Hari Menggambar Nasional, kawan-kawan bisa terlibat, tidak hanya seniman tetapi seluruh warga Indonesia itu bisa terlibat dengan menggambar, baik dari anak-anak gitu ya, orang dewasa ya kan, mungkin orang tua, juga tidak hanya melulu orang-orang yang berpendidikan seni, tetapi mereka yang otodidak dan mungkin anak-anak yang lagi belajar itu bisa dilibatkan. Mungkin alasannya cuma itu kayaknya. Jadi saya kira ada lagi yang perlu diperjelas. nggak ada dari Nggak ada. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Cair. Biar agak cair. Pahit. Ada lagi? Saya sih cukup sih. Cukup ya. Saya kira itu terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mempresentasikan kesiapan dari Indonesia Menggambar dan Jogja Menggambar.
kita ucapkan terima kasih, sampai ketemu, selamat dan semoga lancar jaya.